Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Alvila, NIM 191910601010 dari Program Studi S1 Teknik Lingkungan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang digitasi yang berupa polyline, polygon, dan point. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah praktikum perpetaan dan aplikasi GIS yang diampu oleh dosen saya yang terhormat Bapak Rinda Sulul Aji, STMT CAPM. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang digitasi, yang mana ada point, polyline, dan polygon. Digitasi ini sendiri adalah digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog format digital. Di dalam GIS, digitasi ini adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sebelumnya hanya ada dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor yang berupa poligon, garis, atau titik. Nah, konsep digitasi ini sendiri yaitu digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang data dalam komputer, atau dapat disebut sebagai pemindahan data peta hard copy menjadi soft copy. Lalu sumber data peta untuk digitasi ini terbagi menjadi dua, yaitu data image raster dan data tabular. Untuk proses digitasi ini juga terdiri dari dua, yaitu menggunakan digitizer atau dalam proses digitasi ini memerlukan sebuah media digitasi atau digitizer. Yang kedua adalah digitasi on-screen di layar monitor. Lalu digitasi point, polyline, dan polygon akan kita bahas pada slide ini. Yang pertama, di point itu sendiri untuk menggambarkan suatu objek dengan satu pusat, contohnya kota, fasilitas umum, dan lokasi lain. Untuk polyline ini sendiri untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang, contohnya jaringan sungai dan jalan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, berbentuk polygon untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah, contohnya wilayah kota, tutupan lahan, batas areal konsesi, blok, dan lain-lain. Lalu untuk bagaimana sih proses kita mendigitasi, kita langsung lanjut ke aplikasi ArcGIS. Oke, sekarang kita sudah berada pada aplikasi ArcGIS. Nah, sebelum kita mendigitasi suatu peta, kita harus menemukan sebuah toolbar editor di sini. Nah, di toolbar ini kita bisa temukan pada customize yang ada di sini. Customize, lalu toolbar dan editor. Di sini bisa kita centang untuk memunculkan toolbar di layar depan. Oke, sama halnya seperti tutorial-tutorial sebelumnya, kita harus mengkoneksikan sebuah folder terlebih dahulu. Kita menuju katalog, lalu kita folder connection, connect to folder. Nah, setelah itu kita masukkan. Sebentar, agak loading. Nah, kita cari folder yang akan kita koneksikan. Nih, foldernya digitasi Putri. Kita klik OK. Setelah diklik OK, di sini akan muncul sebuah folder yang tadi sudah kita koneksi. Lalu kita minuskan tanda plus, mencari peta, apakah sudah ada, lalu kita
dalam layar. Kita tunggu. Nah, di sini peta sudah muncul. Setelah peta muncul, nah setelah peta ini muncul, kita membuat sebuah save file dari folder yang sudah kita koneksikan tadi. Kita menuju ke katalog, lalu kita klik kanan, new. Di sini ada save file, kita klik. Lalu filenya bebas, kita kasih nama apa? Kita kasih nama batas wilayah. Di sini tidak boleh pakai spasi ya teman-teman. Setelah kita kasih nama, kita type-nya kita polygon. Lalu di description-nya project lalu kita cari UTM, lalu WGS 1984, lalu short term, lalu kita pilih 49S karena Jember berada pada 49S ini. Kita klik OK, lalu OK. Nah, setelah itu kita memulai, tunggu loadingnya terlebih dahulu, menuju editor, start editing. Nah, kita zoom mana yang akan kita taruh. Ini batas wilayah terlebih dahulu. Kita klik create features, lalu menuju batas wilayah ini. Di konstruksinya kita pilih polygon. Oke, langsung kita klik. Kalau biar lebih jelas kita zoom. Nah, gimana caranya biar pas? Jadi kita zoom atau kita zoom ke layar lagi. Nah, kita cari titiknya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Save edit, lalu top format.
kita oke. Nah, sudah, lalu kita menuju ke selanjutnya, yaitu air tawar. Nah, sebelum air tawar ini kita juga harus membuat save file terlebih dahulu. Caranya sama, kita klik kanan, kita new, lalu save file. Nah, namanya kita ganti air tawar putri. Lalu ini polygon, lalu editnya sama seperti tadi. TM cari 49. Oke, setelah kita buat file baru atau save file, kita menuju ke editor, start editing, lalu create feature, air tawar, polygon. Kita cari yang warna ungu. Di sini ada warna ungu. Ini ada, kita klik kanan, finish sketch, lalu lagi ini ada warna ungu. Nah, kita klik ini, pokoknya kita klik kanan, kita finish sketch, selanjutnya kita mulai yang sebelah sini. Finish sketch. Kita cari lagi apakah masih ada warna kita cari lagi apakah masih ada yang berwarna ungu. kita save edit. Setelah itu kita
kita kasih umum. Lalu kita klik OK. Nah, sini nanti akan muncul. Sudah, kita lalu beranjak atau menuju ke belukar. Untuk menuju ke belukar, sama seperti tadi, kita harus membuat shape file yang baru. Shape file yang baru, kita klik kanan, lalu shape file, belukar, putri. Kita menuju ke editor, start editing, dan menuju ke konstruksinya kita menuju ke sini. Kita menuju kita lanjut lagi yang warna hijau. Kita lanjutkan. Sebentar, kita perkecil dulu. Kita lanjutkan pada titik-titik yang ada yang berwarna hijau sampai menuju ujung yang tadi. Setelah menuju ujung, kita bisa langsung dengan mengklik kanan, finish sketch. Kita zoom, perkecil, lalu kita zoom in. Kita cari lagi batas yang berwarna hijau. Sini.
kita lanjut sampai selesai. Dengan warna hijau yang sama kita zoom-in lagi. Lalu selanjutnya kita menuju ke kebun. Kebunnya ini sama. Nah, di kebun kita harus mengganti warna yang ada di blue bar. Kita klik. Warnanya tadi kan hijau. Kita hijau. Ininya satu hijau, yang sininya juga jauh, ini mau saya kasih. Oke, lihat. Kita transparan saja. Nah, terlalu besar tebal garisnya, jadi saya mau rubah sebesar 1 semua. Kita buat 50%. Kita oke.
Sudah selesai. Setelah itu kita menuju ke add base map yang mana ada di file, lalu add data, ada add base map. Kita pilih yang pertama ini, kita add. Nah, ini kita tunggu karena prosesnya agak lumayan lama. Untuk ke add base map ini juga kita harus berkoneksi dengan internet. Oke, setelah muncul yang add base map tadi, kita hilangkan saja mapnya dengan cara unchecklist di peta ini. Nah, sudah muncul, lalu kita cari, kita zoom, kita hilangkan dulu rumput, tanah ladang, sawah irigasi, kebun bunga putri, bukar, air tawar. Kita hilangkan. Nah, ini kita terlihat jalan. Nah, untuk jalan ini kita juga membuat set point. Polyline, bukan poligon lagi. Ini terlihat ada jalan. Kita start editing. Line, kita tarik finish. Oke, setelah jalan selesai, lalu kita klik save, lalu kita stop, dan kita bisa ganti garisnya mau seperti apa. Sekian, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.